Pemirsa, 17 pengunjuk rasa terkait bantuan langsung tunai di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka. Belas pengunjuk rasa terkait bantuan langsung tunai di Desa Mompang Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, 2 tersangka masih di bawah umur. Polisi terus mendalami keterlibatan tersangka dalam aksi demo anarkistis yang berujung pada pembakaran mobil Wakapolres Mandailing, Natal tersebut. Untuk alasan keamanan, pemeriksaan 17 tersangka diambil alih Polda Sumatera Utara. Nanti kami jelaskan berikutnya rekan-rekan sedetailnya. Intinya untuk tersangka anak ini tentunya nanti ada perlakuan khusus terhadap mereka. Nanti bisa saja pihak keluarga silakan mungkin apabila menjamin bisa mengajukan penangguhan penahanan khusus untuk yang anak. Polres Mandailing, Natal bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara kembali menangkap 3 provokator aksi demo anarkistis. Ketiganya ditangkap di lokasi persembunyian di Desa Torbanuaraja. Provokator ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani pemeriksaan di Satuan Reskrim Polres Mandailing, Natal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Unjuk rasa berujung anarkistis berlangsung di Jalan Lintas Sumatera, Desa Mompang Julu pada Senin pekan lalu. Warga blokade jalan hingga berlanjut pada aksi pembakaran mobil Wakapolres Mandailing, Natal. Massa menuntut Kepala Desa Mompang Julu Henry Hasibuan turun dari jabatannya karena diduga menyelewengkan dana bantuan langsung tunai. Dari pengakuan 3 provokator yang diamankan polisi, terungkap fakta baru bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh sekelompok mahasiswa yang justru bukan warga Desa Mompang Julu. Tim Liputan iNews melaporkan. Manajemen PT Sinarmas mengembalikan dana 77 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung terkait kasus Jiwasraya. Pengembalian itu bagian dari upaya penyelesaian penyidikan. Setelah sempat mengembalikan dana 3 miliar rupiah terkait kasus Jiwasraya, siang tadi PT Sinarmas menyerahkan 73 miliar dana lanjutan sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Hingga saat ini total aset yang telah disita penyidik dalam kasus Jiwasraya mencapai 18,4 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dari kerugian negara karena menyesuaikan juga kerugian dalam bentuk saham yang sifatnya fluktuatif. Hari ini PT Sinarmas Asset Management menyerahkan juga uang 73 miliar. Ini tahap kedua. Yang tahap pertama sudah sekitar 3 miliar. Keseluruhan sekitar 97 miliar terkait dengan 77. Keseluruhan dari 77 ya. Sebagai bagian dari penyelesaian perkara terkait dengan penyidikan Jiwasraya. Sebelumnya dalam kasus ini, Jaksa Agung menyatakan terdapat 2 modus yang terjadi. Di antaranya terkait penempatan investasi dana nasabah dalam bentuk saham dan penempatan reksadana. 6 orang yang merupakan petinggi Jiwasraya telah ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Puluhan nasabah Jiwasraya menuntut kepastian dari pemerintah dalam pembayaran polis. Mereka juga memberikan surat untuk Menteri Keuangan agar bisa beraudiensi dengan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Joko Chandra, buronan terpidana kasus korupsi Bank Bali, kembali ke tanah air dan membuat IKTP baru. Tak perlu waktu lama, dalam 1 hari Joko Chandra sudah mengantongi IKTP baru. Buron kasus korupsi pengalihan hak tagih atau Kesi Bank Bali Joko Chandra mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menjeratnya sejak tahun 1997 lalu. Ironisnya, pengajuan peninjauan kembali menggunakan KTP elektronik yang baru yang dibuat di kawasan Grogol Selatan, Jakarta. Bahkan, Joko Chandra datang langsung ke suku dinas kependudukan catatan sipil untuk mengurus IKTP pada 8 Juni lalu. Joko Chandra pun mendapatkan kartu fisik KTP elektronik dalam waktu 1 hari.
Sementara terkait status buron Joko Chandra, Lurah Grogol Selatan Asep Perubahan tidak mengecek langsung status Joko Chandra. Berdasarkan sistem, begitu kita memasukkan data NIK Pak Joko Chandra, sistem itu akan berproses kepada sistem yang ada di pusat. Data yang ada di pusat kembali lagi kepada kita. Di situ ada kemungkinan ada boleh dibilang memungkinkan untuk dicetak hari itu. Jadi dicetak hari itu memungkinkan, kemudian belangkonya terpenuhi oleh petugas, saya tanyakan bahwa apakah mungkin dicetak untuk satu hari ini, memungkinkan cetak hari itu. Kami menganggap bahwa semua yang datang di kantor kelurahan Grogol Selatan ini yang memerlukan pelayanan kepada kita tidak akan mencek satu persatu ini siapa atau siapa. Yang penting dia mempunyai identitas yang memang dia menunjukkan bahwa dia warga kita. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Judan Arif telah berkoordinasi dengan Kelurahan Grogol Selatan terkait pencetakan KTP elektronik Joko Chandra itu. Zudan juga menyebut Joko Chandra masih berstatus WNI dan memenuhi syarat untuk memperoleh KTP elektronik. Jadi di Indonesia itu dalam sistem hukum kewarganegaraan kita, seseorang menjadi WNA itu harus menyerahkan status kewarganegaraannya kepada negara dengan bahasa pelepasan kewarganegaraan. Nah, Direktorat Jenderal Dukcapil beserta Dinas Dukcapil DKI belum mendapatkan keputusan tentang pelepasan kewarganegaraan Joko Chandra. Dan kami sudah konfirmasi ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa memang belum ada pelepasan kewarganegaraan dari Joko Chandra. Selain itu, Judan juga menjelaskan bahwa tidak ada perubahan data Joko Chandra di data kependudukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus hak tagih Bank Bali bermula dari tahun 1997. Direktur Utama Bank Bali saat itu, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutangnya yang ada di Brankas Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI, Bank Umum Nasional atau BUM, dan Bank Tiara. Piutang sebesar 3 triliun rupiah ini tak kunjung cair hingga ketiga bank ini masuk perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Akhirnya Rudy Ramli bekerja sama dengan PT Era Giat Prima atau EGP untuk penagihan piutang ini. Joko Chandra saat itu menjabat sebagai Direktur PT EGP dan Setia Novanto sebagai Direktur utamanya. Pada Januari 1999, Rudy Ramli menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih dengan PT EGP dan PT EGP berhak menerima fee setengah dari piutang yang dapat ditagih. Saat itu Bank Indonesia dan BPPN setuju untuk mengucurkan uang 905 miliar rupiah. Namun Bank Bali hanya menerima 359 miliar, sementara 60% sisanya atau 546 miliar diterima PT EGP. Namun ada sejumlah kejanggalan, pengalihan hak tagih ternyata tidak diketahui BPPN. Selain itu penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan oleh Bank Bali bukan PT EGP. Dari sinilah perselisihan antara BPPN dan PT EGP dimulai. Pembatalan perjanjian hak tagih hingga proses hukum melalui PT UN, Mahkamah Agung, hingga Kejaksaan Agung bergulir. Kejaksaan Agung saat itu menetapkan sejumlah tersangka dan 3 diantaranya telah dipidana, yaitu Joko Chandra, Sahril, dan Pande Lubis. Dari ketiga orang ini, hukuman bagi Joko adalah yang paling kontroversial. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjawab adanya nama kader Gerindra yang memiliki izin ekspor benih lobster. Sebelumnya perizinan ekspor benih lobster sempat menuai kontroversi. Pihaknya menilai kebijakan itu sebagai solusi untuk menyelamatkan para nelayan lobster karena pandemi COVID-19. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo angkat bicara terkait polemik adanya kader Partai Gerindra yang memiliki izin untuk ekspor benih lobster. Hal ini disampaikan Edi Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Senin malam. Dalam kesempatan ini, Edi menjelaskan mekanisme pemberian izin ekspor lobster dilakukan melalui penyaringan dengan melibatkan Dirjen hingga Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Edi juga menegaskan tidak memberikan keistimewaan kepada perusahaan tertentu. Kalau ada 3 orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti setelah saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya, perjanjian kesamaannya, bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Ya, saya larang untuk itu.
Saya ingin melayani untuk publik. Selain itu, Menteri asal Sumatera Selatan ini menjelaskan bahwa kementerian yang ia pimpin sangat terbuka bagi publik. Edi tak akan melarang jika ada masyarakat yang ingin mengaudit kementerian yang ia pimpin. Dari Indramayu, Jawa Barat, Vito Erlangga, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, Menteri Kelautan dan Perikanan resmi membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 ini juga memberlakukan sistem kuota ekspor benih lobster kepada perusahaan. Setidaknya ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi pengekspor, diantaranya mendapatkan rekomendasi dari Menteri KKP dan Dirjen Budidaya. Namun kebijakan ekspor benih lobster ini sempat menuai kontroversi karena dikhawatirkan akan menghancurkan ekosistem perkembangbiakan lobster. Padahal kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dianggap solusi untuk menyelamatkan para nelayan lobster imbas pandemi COVID-19. Kebijakan memperbolehkan penangkapan, budidaya, dan ekspor benih lobster dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi dan memberikan pemasukan bagi negara di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.